Welcome to my video. Kali ini saya akan membahas terkait tentang 8 kebiasaan orang sukses dan berkarir. Yang mana ini membuat kita untuk lebih selektif dalam memilih langkah sebelum untuk berkarir ataupun sukses. Nah, pertama ini why. Dari kata why ini adalah sebuah ungkapan bagaimana kita untuk sebelum melangkah, untuk mengambil keputusan serta bertindak apa yang kita lakukan nantinya. Dan saat itu juga harus dengan adanya alasan yang kuat. Karena kenapa? Kalau dilandasi dengan beberapa langkah tidak ada alasan, itu tidak memiliki target. Maka apa yang dilakukan untuk menjadi orang yang berkarir serta sukses itu why, kenapa saya melakukan ini, dan dibuktikan dengan alasan yang kuat. Alasan ini untuk diri sendiri, untuk sebagai pengembangan diri, dan untuk yang lain atau gimana. Kedua, ini adalah untuk melatih atau kita lebih berkumpul kepada komunitas-komunitas belajar yang mana ini memberikan impact besar serta produktivitas dalam kebiasaan kita untuk memulai berkarir atau mencari pekerjaan. Nah, ini tentunya yaitu micro learning, yang mana micro learning ini adalah sebuah wadah pembelajaran untuk mengasah skill kita serta bertemu banyak orang, rekan kita, teman-teman kita nanti di dalam suatu komunitas sebagai sarana feedback balik untuk memulai hal baru, memulai karir baru. Nah, yang ketiga apa? Ini yang sering kita alami, yaitu mulai dari awal berkarir sampai dalam proses, yaitu business with mindset sickness. Nah, yang mana mindset sickness ini adalah merupakan sebuah hal yang sering kita bersama temui, yaitu saat kita berkarir, yaitu yang mana tentang melalui dari proses itu pasti akan menemukan kegagalan, dan kegagalan itu adalah yang membawa kita kesuksesan sesungguhnya. Bahwasannya nanti kegagalan itu adalah memberikan feedback atau dampak yang mana ini, ataukah kita berhenti seketika itu atau kita tetap lanjut untuk melanjutkan langkah-langkah yang sudah kita konsep, sudah kita raih, dan juga untuk meniti kesuksesan yang akan datang. Tentu dalam mindset sensitif ini adalah teruslah belajar. Belajar bukan dari kegagalan, tetapi belajar tentang wawasan baru, hal baru, serta pengetahuan baru. Yang mana pengalaman ini itu didasari dengan belajar. Kalau kalian, saya sendiri, dan kita semua adalah seorang yang menuju kesuksesan, maka yang perlu dilakukan adalah belajar, belajar, dan belajar. Nah, tentu dari sini nanti pasti ketika ada saatnya akan ada zona nyaman. Zona nyaman ini adalah sebuah rasa kegelisahan sih menurut saya. Tetapi yuk bareng-bareng untuk keluar dari zona nyaman, yang mana terus untuk mencari tantangan, hal baru, kuasai skill baru, dan lain-lain, terus belajar intinya. Yang selanjutnya yaitu manage energi. Manage energi ini bukan menghabiskan tenaga atau kita menghabiskan waktu, enggak, tetapi melainkan harus mengatur pola-pola istirahat, yang mana pola-pola istirahat ini memberikan sebuah rutinitas ke tubuh untuk menciptakan energi baru itu ya. Selanjutnya yaitu bangun personal branding. Yang sering kita temui yaitu tentang personal branding. Nah, personal branding ini adalah merupakan tentang bagaimana menunjukkan sisi diri kita yang dikenal banyak orang. Maka orang-orang sukses seperti orang-orang dulu sampai sekarang ini yang sukses, nah itu pasti dikenalnya bukan dari namanya, tapi dikenal dengan personal brandingnya, yaitu tinggal kalian tuh memilih
personal branding itu diawali memang sangat dicari dulu atau susah dulu, itu memang dilakukan untuk mencari personal branding. Karena personal branding ini atau membangun personal branding itu adalah menciptakan sisi diri kita yang belum ditunjukkan kepada banyak orang, seperti personal branding dalam entrepreneurship, dalam pengusaha F&B. Nah, itu kalau kamu di posisi itu, maka banyak orang, semua orang itu mengenal kamu itu dalam sisi personal branding entrepreneurship dalam F&B. Nah, yang mana itu perlu dan juga sangat penting untuk menciptakan personal branding atau value diri. Ya, benar. Nah, selanjutnya ini tentang bangun relationship yang kuat, yaitu bukan hanya di tempat kerjaan atau di mana tempat yang mana itu kalian berproses. Itu adalah sebuah bangun relationship yang kuat. Itu menemui atau bertemu dengan orang banyak, orang-orang sukses, orang-orang yang telah banyak berpengalaman, yang memiliki ilmu wawasan baru, yang memiliki pengalaman lama, itu adalah perkuat kita hubungan dengan mereka. Maka untuk meniti kesuksesan dan berkarir itu sangatlah jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan terlebih dahulu. Nah, maka yang perlu dilakukan itu adalah memperkuat hubungan antar orang banyak, yang mana itu kalian menciptakan, ya, awalnya ikut ikut orang dalam komunitas atau dimanapun, nanti seiringnya waktu kalian akan menemukan circle atau teman-teman yang memiliki feedback ke kita. Selanjutnya itu pada pengembangan karir agility, yang mana itu adalah ketika ada perubahan baru atau tantangan baru yang menjadi kesulitan atau hambatan kita saat meniti karir atau proses, itu yang mana jangan kita berpikir kepada satu masalah, akan tetapi berpikir bagaimana untuk menciptakan solusi dari permasalahan tersebut. Yang tantangan itu ada, itu seperti untuk target kita, bagaimana tantangan ada dan target kita untuk bertumbuh terus berkembang dan juga maju, tidak stuck di situ atau dikenal dengan diem di zona nyaman. Kadang-kalanya kita itu sudah terpaut dengan zona nyaman, kayak di tempat lain lah, itu zona nyaman, tapi kita enggan untuk belajar hal baru. Maka perbaiki untuk pengembangan karir agility. Selanjutnya adalah bentuk tim mentor. Bentuk tim mentor ini apa? Bentuk tim mentor ini adalah sebuah wadah atau circle yang mana memberikan dampak baik ke kita, untuk memberikan sebuah masukan ke kita atau solusi ke kita. Pada dasarnya kita perlu masukan kepada mereka. Kita perlu untuk menemukan kritik baru untuk perbaikan serta pengembangan diri. Nah, itu akan lebih dekat lagi dengan karir kalian atau karir kita semua, dan kesuksesan akan datang lebih cepat kalau kita melakukan 8 hal tadi itu. Yuk, yang selesai nonton video ini, jika ada ide-ide lain silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Apakah ada sisi-sisi untuk pengembangan karir dan kesuksesan? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar juga, dan like jangan lupa. Yuk, terima kasih yang telah menonton.